ya, semua tanpa terkecuali. Lanjutnya seksi konsumsi, kalau mau masak boleh. Tapi kalau ini kita karena puasa ya, amin. Amin. Semangat. Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Belum jajan mereka ya. Belum apa sukacita kekuatan. Sukacita. Kekuatan. Sukacita. Sukacita kekuatan sukacita. Kekuatan sukacita kekuatan. Kekuatan sukacita. Semuanya berdiri yuk. Semuanya berdiri ya. Kita mau bermain dulu biar rileks ya. Dan tidak ngantuk karena ini jam ngantuk. Oke? Ya. Sekarang agak dimajuin kursinya ya, agak dimajuin kursinya. Nanti kita mau bermain. Kalau kita coba dulu dimajuin aja, dimajuin. Kasih space waktu untuk kita bermain ya. Siap. Nanti kalau saya bilang maju, semuanya mundur. Oke? Kalau saya bilang mundur, semuanya Maju. Oke, kalau saya bilang kanan, kiri. Kalau saya bilang kiri, semuanya. Oke, kita dicoba. Siap? Siap. Saya di sini deh, kita naik kelihatan juga ya. Siap ya? Siap. Oke, siap. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Bismillah. Si ini, Lea yang salah ya. Oke, ulangi ya. Kiri. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. Maju.
baik. Pada prinsipnya Ibu harus sampaikan kepada kalian tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kaci, bahwa semua yang dilakukan itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Ya nak ya? Ibu sudah sampaikan bahwa saya secara beban moral tidak ingin menghukum kalian. Tidak pernah terbersit dalam hati ibu untuk menghukum, harus mendisiplin. Sebenarnya enggak. Oke? Karena pada prinsipnya ibu mau tanya, siapa yang mau disalahkan? Ada enggak? Enggak ada. Pada prinsipnya semua manusia itu tidak mau disalahkan meskipun dia salah. Itulah kita, manusia. Makanya dikatakan memang manusia itu egois, betul. Ya. Karena pada prinsipnya satu orang pun manusia tidak mau disalahkan karena dia manusia. Makanya lihatlah manusia pertama sekalipun ketika Tuhan salahkan, dia ngapain? Menunjuk. Ya. Ketika dia disalahkan adalah apa yang kau lakukan ini? Dia nunjuk. Bukan aku Tuhan, tapi perempuan itu. Hawa, mengapa ini? Bukan aku Tuhan, tapi dia. Ular itu. Ya nak? Lalu mengapa? Mengapa sampai salah? Karena mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan. Just it. Hanya itu. Ya, jadi makanya akhirnya Tuhan memberikan hukuman, sanksi, punishment untuk apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, nah, jadi kalau kamu mendapatkan sanksi atau punishment di tempat ini, jangan cepat memberi respon negatif. Jangan. Ibu sampaikan ya. Ibu perlu sampaikan kepada kalian. Ibu mengasihi kalian, ibu menyayangi kalian. Karena saya adalah bagian dari institusi. Di dalam hati saya tidak pernah ingin supaya kamu dibenci oleh siapapun. Dan ibu tidak suka kamu dibenci, dimarahin oleh siapapun. Lebih baik ibu yang marahin. Jangan sampai kamu tidak berhasil di luar sana. Hanya itu kerinduan. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oke, ini tadi sudah visi misi, sudah. Kita terus langsung saja ke bagian asrama ya. Pesan ibu, kalian tetap harus melaksanakan semua kemahasiswaan dan pelayanan. Itu tidak ada dalam koridor saya. Jadi buat teman-teman, anak-anakku yang ibu pernah tempatkan pelayanan, sebenarnya ibu hanya membantu. Ya nak ya? Ibu pernah berada di dalam bidang pelayanan ya. Oke, kita sekarang bicara tentang tugas ketua asrama. Nanti di asrama ini akan ada pengurusnya, ya, akan ada pengurusnya, ada ketua asrama. Di sana akan diatur oleh bapak ibu asrama. Di sini ibu asrama, saya. Jadi suamiku tidak ikut ngatur kalian. Paham? Ngerti ya nak ya? Apalagi anakku. Jangan. Yang di sini bertugas adalah saya. Kalau suami saya minta tolong, itu adalah rasa kemanusiaan. Oke, but saya harus sampaikan kepada kalian, suami saya itu orang ekonomi, ya, dia sarjana ekonomi, dia bekerja di perusahaan di Indonesia, tetapi dia benar-benar punya hati untuk melayani, mengasihi Tuhan. Makanya kamu jangan panik melihat dia menyapu, bukan marah dia, enggak, tapi dia punya hati, ya. Jangan panik kalau kamu mendapati beliau menyapu, aduh bapak marah ya sama kami, enggak. Suami saya itu enggak pernah marah sama orang, sama saya sering. Beda ya. Enak ya? Itu. Jadi memang itu doa saya. Saya tidak mau menikah dengan hamba Tuhan, tapi saya mau menikah dengan anak Tuhan yang memiliki hati hamba. Enak ya? Oke. Itu jawaban Tuhan bagi saya. Saya dulu punya cita-cita pengen menjadi pegawai bank. Kecantik lah ibu ya.
ibu nggak jadi pegawai bank, dapatnya suaminya yang pegawai bank. Oke, baik, ini terus harus dilihat ya. Ketua asrama yang sudah ibu panggil, sudah ibu tentukan, dan beberapa teman yang nanti akan ibu panggil lagi untuk membantu ibu dalam kepengurusan. Anakku, ingat, kita bersama-sama ada di asrama ini untuk mengurus asrama ini, ya. Lalu setelah itu memperhatikan kehidupan asrama, terus next menjaga keamanan, ketertiban. Lalu ada buku kas, buku renungan, memilih tim kerja, ya, ada ibadah, ada kebersihan, oke. Kalau bersih tempat ini kita pun enak, gitu ya. Oke, terus ini ada koordinator ibadah. Terus, oke, untuk studi terpimpin nanti langsung dipimpin oleh ketua asrama. Terus ada kerja praktis, ya, mengatur kerja praktis, koordinator dapur, ya, ini tugas mereka. Lalu ada perlengkapan dan ada ketua kamar. Oke. Terus next, ya, ini nanti akan ibu bagikan, ya, ibu bagikan. Oke, ini dia dasar pembentukan di asrama, ya. Kita di sini ingat bersaudara, apapun yang terjadi di sini, kalau kakakmu atau adikmu salah, tegurlah mereka. Jangan biarkan dia jatuh terlalu dalam, ya nak ya. Jangan biarkan. Oke, di sini kita berbeda suku, ras, golongan, tapi kita satu dalam asrama. Namanya asrama Haleluya. Namanya asrama Haleluya, ya. Oke, terus ini dia tujuan pembentukan tadi sudah disampaikan, membimbing, mendidik untuk kita memiliki karakter supaya kalian di luar, nak, ya, yang kakak semester 5 dan semester 7 sudah mengalami di tempat pelayanan. Semua orang di tempat pelayanan menganggap kamu serba bisa. Pasti serba bisa, ya, kayak Alfamart gitu loh, toko serba ada kan. Kamu bisa ngepel, dalam pemikiran dia kamu bisa masak, kamu bisa main gitar, kamu bisa WL, kamu bisa khotbah, semuanya kamu bisa. Dianggapnya begitu. Kenyataannya Tidak begitu. Hampir begitu. Amin ya. Amin. Nah, untuk apa? Disitulah nanti kita prosesnya belajar. Oke? Proses belajar. Ya. Ini dia. Ketua asrama boleh dipilih oleh bapak ibu asrama atau suara terbanyak. Jadi kalau untuk asrama, ibu atau ada yang mengajukan diri jadi ketua asrama? Biasa. Oke, lanjut ya. Ini dia peraturan asrama. Setiap mahasiswa mengikuti, menaati peraturan yang ada, tertib, sopan santun, etika yang baik. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan, keindahan dapur, kamar, ya, semuanya harus dijaga. Lalu setiap mahasiswa wajib mengikuti. Di asrama tidak diizinkan memakai bahasa daerah dan segala macamnya lah. Ini tata tertibnya dan ini ada jadwal. Nanti ibu akan rangkum ke dalam sebuah jadwal kita. Ini udah harga mati ya. Tidur jam 22, bangun jam 4.15. Hak mahasiswa ini, nak, hak mahasiswa diberi hak menikmati fasilitas. Fasilitas kita ada akomodasi. Akomodasi itu tempat tidur, ya. Ada ranjang, semua dapat ranjang kan? Dapat kasur, ya kan? Bersyukur, nak, bersyukur. Bersyukur untuk kasur yang didapat. Lalu bersyukur untuk ranjang, bersyukur untuk rumah, bersyukur untuk air, ya. Ibu kemarin ke Kalimantan, airnya bukan merah tapi hitam seperti kopi, padahal itu di Pontianak loh, itu di kota. Tapi kami bersyukur, ya, bersyukur. Kita di sini airnya sedikit, bersyukur, ya kan? Airnya banyak, bersyukur, ya. Oke, lalu apalagi konsumsi? Belum. Konsumsi. Ya, kalian harus makan. Kalau kalian nggak makan, kalian teriak. Kami demo, kami nggak dikasih makan, kayak gitu. Oke, ya nak ya. Jangan sampai kamu nggak makan. Tapi jangan saat kamu dikasih makan kamu tidak makan. Yang sakit kamu bukan ibu. Yang nggak bisa ikut kuliah kamu.
kamu berantem sama ayang, nggak mau makan, pingsan, yang dipanggil, Bu, dia pingsan. Datang ibu, kenapa? Nggak makan, Bu. Ini terjadi ya, pernah terjadi. Bukan di sini, tapi di sana sini. Baik ya. Oke, lalu sarana prasarana, nak, ada sarana olahraga sebenarnya. Nah ini yang ibu nggak tahu, senat mahasiswa tahun kemana itu barang-barang, tahun berapa hancurnya, tahun berapa hilangnya. Ya, jadi harapan ibu, senat mahasiswa, semoga besok yang terpilih bisa bergerak, jangan sampai tidak greget lagi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Moses. Ibu terbuka untuk semua ya. Ibu terbuka untuk ini tadi ada konseling dan bimbingan. Ya nak, ibu bersedia. Kalau ibu pun diam, bukan berarti ibu tidak memperhatikan kalian. Ya, ingat baik-baik. Ada 100 anak di sini, ibu mengerti. Tapi ibu nggak mau lah sok-sokan datang sama kau kan. Kadang-kadang kan kau gengsinya kan kegedean kan. Nah, tapi nggak apa-apa. Ibu serius ya. Ibu mengenal kalian. Ibu mengenal. I know your deep heart. Serius. Saya paham betul anakku ini seperti apa. Saya ngerti benar. Saat kamu marah pun ibu ngerti. Serius. Nah, jadi kalau ada hubungan kita yang tidak baik, jangan berpikir Ibu Triana benci sama kamu. Enggak pernah. Ya, ibu tetap memberikan waktu. 2 bulan yang lalu kami jalan-jalan ke Ragunan, ya kan? Dia senang lah di sana. Kakak Junita ini gak ikut dia. Terus dia nangis-nangis sama ibu. Aku gak mau ikut. Aku benci sama ibu, katanya. Aku ketawa. Kenapa? Sebenarnya aku mau pergi. Tapi karena ibu bilang begini gak boleh pergi, aku gak pergi, katanya. Yang boleh pergi siapa? Itu dia pergi. Kan dia melawan. Akhirnya yang melawan itu kena di sini. Ibu bilang sama dia, kan ibu gak tahu kamu sedang benci sama ibu bilang. Setelah itu dia nangis. Dia udah di luar sekarang, di sini jadi makanya ibu bilang kan, nanti gak nangis lagi dia, ya kan? Jadi tetapi ibu paham dia sedang mengkritik Ibu Triana. Oke. Tetapi yang ibu lakukan apa? Saya tangkap dia, saya letakkan di samping saya, mendampingi saya sampai ke Kalimantan Barat. Yang jadinya apa? Dia mengenal saya sendiri. Saya nggak usah ngomong, ibu sayang loh Junita sama kamu, ibu sayang. Nggak usah ngomong. Dia melihat sendiri, dia merasakan sendiri bagaimana kedekatan kita. Sampai dia saat saya bangun pun, ibu mau minum kopi ya. Kenapa? Karena dia malu, salah menilai. Ada salah. Jangan kesalah menilai. Ibu pernah memang pernah juara IKSM Idol. Dalam mimpi tadi. Ibu nggak pernah bisa ikut lomba karena ibu selalu jadi panitia. Itu aku benci banget. Kan nggak boleh main kan? Kalau panitia nggak boleh ikutan kan? Gak apa-apa lah. Saya merasa udahlah cukup saja. Oke, ruang doa dan ruang konseling. Nah, ini kita sampai sekarang masih di Bumuli. Ya, ruang doa dulu ada. Akhirnya dipakai untuk kelas ya, karena semakin banyak. Dulu sempat ada ruang doa karena online. Sekarang sudah ada. Jadi kita hanya punya 1 ruangan yang kosong, itu di samping ruangannya Pak Wikanto. Kamu ini juga kan cewek-cewek 2 di situ kan. Nanti kalau nangis-nangis terus Pak Wikanto datang kan. Kok ketemu sih? Kamu kenapa? Juga kan. Jadi, nah kita ibu akan coba mengatur ruang doa di mana. Siapa tahu ada bisa di atas. Cantik kali rohmu, Yusme. Dia mau menarik ya. Oke, nah kita coba gumuli supaya kalian punya ruang doa. Tapi biasanya kalau doa bersama-sama, misalnya ada tim, mereka doa di aula ya. Biasanya malam-malam kan bening.
wajib kamu harus membaca Alkitab sampai tuntas dan mengerti di mana letak setiap Alkitab itu dibicara. Harus itu, harga mati. Mau kau PAK, mau kau teologi, itu harga mati. Kamu harus mengerti saat seseorang bicara misalnya tentang Gideon, itu di mana tertulis? Saat seseorang berbicara tentang Filemon, ya pasti di Filemon ya. Saat seseorang berbicara tentang Abraham, di mana tertulis? Kamu paham? Ya, nah, ini harus kamu tanamkan dalam hatimu, meskipun tanpa dipaksa dan tanpa disuruh. Kakak-kakak ini udah banyak yang baca Alkitab 2 kali ya, 2 kali. 3 kali ada? Iya ada. Tapi nggak selesai. Nggak sampai keluarnya. Sudah nyampe ya? Ini mau nyampe. Terus mereka hebat. Ya oke. Lalu setelah itu ada persekutuan dengan pimpinan. Ya nak, ada nanti namanya kalian udah jalani, ada namanya PMS dan PW. Setiap hari Rabu nanti ada namanya chapel. Itu jam 10 dikelola langsung oleh senat mahasiswa. Oke. Ini lalu ada berperan aktif dalam kegiatan, ada retreat, ada mission trip, nanti entah apalah lagi, ada ibadah panen dan segala macamnya ya. Memelihara dan perlu tanggung jawab, menjaga setiap akomodasi dan alat-alat kerja praktis harus dijaga. Next, pergaulan di kampus. Setiap mahasiswa wajib bergaul secara wajar dengan citra sebagai hamba Tuhan. Oke, ini ibu harus strike. Ibu sampaikan kepada kalian. Nanti ada peraturannya di kampus kita tidak boleh berpacaran sampai semester 7. Ya, benar baik-baik yang semester 3 dan semester 5 tidak boleh pacaran sampai semester 7. Kenapa? Oke, kamu belum dewasa menentukan langkahnya. Ya, seorang teman saya menyesal kenapa dia mudah sekali jatuh cinta. Hanya rayuan gombal sedikit dia jatuh cinta. Saat putus dia nangis-nangis. Saat tidak disapa dia nangis-nangis. Ya, sekali lagi ibu tidak menyinggung siapa-siapa. Enggak, jangan kau pikir ibu ini aku terus. Enggak. Tetapi kenapa? Itu sama dengan anak kecil meminta sama mamanya pisau. Ibu mau tanya, dikasih sama mamanya nggak? Tapi anaknya ngotot, ngambil. Ngambil dari mana? Dari atas meja, tanpa sepengetahuan orang. Apa yang terjadi? Dia pegang pisau, dia belum tahu di mana tempatnya, pegang mana tempat yang tajam, dia pegang tempat yang tajam. Apa yang terjadi? Tangannya terluka, berdarah. Mamanya ngapain? Hore! Berdarah kan? Marah-marah. Begitu nggak? Hah? Enggak, Iya, tidak. Ngomel dulu kan? Iya. Kan udah mama bilang jangan dipegang, kan berdarah. Habis itu baru ngambil betadine. Obat. Sambil dia nangis-nangis, mamanya juga Ngomel-ngomel. Mamanya juga nangis. Itu serius loh. Kalau kamu jatuh, kalau kamu tidak berdaya melawan bahaya itu, bukan cuma kamu yang nangis, saya menangis. Itu ya. Jadi kenapa Bu? Aku udah dewasa. Kamu udah tua misalnya. Kamu udah tua, udah 25 tahun, masuk ke sini kan? Contoh. Tetapi cewekmu kan belum 25 tahun. Mungkin dia masih umur 17, 19. Hanya mencintaimu dengan matanya yang berbinar-binar. Apa yang terjadi? Tidak jadi Leni kuliah kan? Amburadul semua nilainya. Gak jadi kuliah. Ceng di tengah jalan. Kenapa? Karena kamu cemburu. Kamu ngatur-ngatur. Abang gak boleh jalan ya sama dia. Abang gak boleh foto sama dia. Abangnya foto. Ceweknya kegenitan. Blokir lah kan? Siap. Kamu mau bawa firman Tuhan.
Gumuli bahwa udah, kalau memang namanya menggumuli ya, menggumuli. Ibu udah bilang sama semester 7 ini. Kalau kamu udah lulus nak, kamu mau nikah, bilang sama ibu, ajarin. Ibu bilang sama mereka, cara berdandan, nasi destiny. Cara apa? Karena kenapa? Cara kamu bersikap sama mertua, bersikap sama ipar. Ibu ajarin. Serius. Ibu suka itu. Ya. Jadi jangan pikir. Nanti kamu, ibu harus katakan, nanti kalian kan sudah ini kan, ada yang udah melirik-melirik. Ya, ibu kasih tahu ya, nak. Karena ini udah ibu kasih tahu ya. Ingatkan dirimu bahwa kalau sampai aku pacaran itu sama seperti aku memegang pisau. Anak kecil memegang pisau. Apa yang terjadi? Gak ada konsentrasi, bahaya yang terjadi. Ya, gumulilah bahwa kalian bisa menjadi teladan, oke? Lalu next, setiap mahasiswa berusaha menghindari kebiasaan menyinggung perasaan menjadi batu sandungan. Ini dia ya. Berteman dengan orang-orang khusus, menggunakan bahasa daerah, bergandengan tangan. Nah ini bergandengan tangan ini kan. Jangan sampai ya. Oke. Tidak tersirat, tetapi ibu tegaskan dilarang foto berduaan. Habis ibadah kamu foto. Gak usah ya, gak usah foto-foto begitu. Oke, semuanya ini berlaku. Jadi kalau ini sudah ibu ingatkan ya, nanti kau lakukan itu ibu teriakin kau dari sini. Lanjut. Mahasiswa yang resmi ini tidak diperkenankan menjalin hubungan. Di sini dibikin semester 5 ya, baik orang itu. Salah ketik berarti. Apa semester 5 aja? 5. Oke ya, ingat itu salah ketik ya, semester 7 ya nak. Ganti. Ya. Kalau kamu udah pacaran dengan orang lain, oke. Kenapa ibu nggak bisa tegas sama semester 3 ya? Ibu bukan nggak tahu ada yang pacaran. Karena saya datang mereka sudah pacaran. Makanya saat mereka pacaran, ibu benar-benar strike. Ibu lihat mereka berdua, sana kau. Jangan di situ, sana kau. Ya, itu ibu kasih tahu ya nak. Jadi nanti lihat ada yang nembak kau. Tangis. Oke? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, gitu nolak biar dia. Kalau nggak gini kan. Misalnya ya, ini misalnya ya. Bagi ada yang nembak kau kan. Kau pura-pura. Dalam nama Yesus. Gitu kan? Sakit jiwa. Nggak jadi lah kan. Ya, berjodoh. Ya nak, berjodoh. Seperti kamu gumuli baik-baik. Gumuli dengan cantik. Ya, gumuli dengan cantik, jodohmu siapa? Amin. Ya, jodohmu siapa? Setelah kamu jalaninya nak, jangan ingat baik-baik. Jangan kau cari yang ganteng. Nggak bisa nak kau pertahankan kegantengannya itu ya. Karena kenapa? Kalau dia dekat dengan perselingkuhan, kau sakit hati seumur hidup. Benar. Kamu hidup sendiri berapa tahun? 19 tahun. Katakan 26 tahun. Katakanlah 25. Oke? Ingat baik-baik ya. Ini ingat pesan ibu baik-baik. Kamu hidup sendiri berapa tahun? Katakan 25. Kau harus berdampingan berapa tahun? Sampai mati. 25 tahun kau sendiri. Setelah itu kau akan bersama-sama dengan dia yang mendampingimu selama berapa tahun? 25 tahun. Tenang. Berarti umurnya cuma 55. berarti cuma 50 tahun untuk citizen. Ya? Oke, kita ambil umur manusia 65. Kamu hidup sendiri 25 tahun. Kamu bersama-sama berapa tahun nak? 40 tahun. Kau tahulah di situ dia bagaimana kan? Yang tadi
ini masalah. Makanya perselingkuhan terjadi. Sama seperti kamu, adrenalin kan, ya, adrenalin setiap orang itu membara-bara saat melanggar sesuatu. Setelah suami istri saya tanya, mau nggak jalan dengan kita pulang? Saya. Pernah nggak? Bapak mama kita mau fotoan setelah menikah? Nggak ada. Tapi pas pacaran, abangnya di sini. Kenapa? Karena setelah menikah sah, adrenalinnya nggak lagi terbongkar. Romantis lagi. Nggak, makanya nggak romantis karena udah nggak ada adrenalinnya. Udah sah kok. Terus cewek-cewek bilang apa? Ih, mak, bermakeup lah mak. Ngapain? Kan udah laku. Padahal waktu pacaran cantiknya luar biasa mama kita kan. Rambutnya udah panjang. Sekarang bapak pulang kantor, wih keteknya mau. Ya, ini satu pelajaran ya. Makanya kalau kalian nanti punya suami, apalagi suami yang ganteng, yang kau puja-puja, kalian rindu, jangan kau pikir di luar sana dia melihat perempuan cantik kayak gini-gini matanya. Abang dulu kan bilang sama aku lah wanita paling cantik ini. Kan dulu. Waktu kau belum mengembang seperti saya. Nah, jadi artinya apa? Gumulilah jodohmu, ya. Jangan silau karena kegantengan. Jangan silau karena kekayaan. Ya, kau jangan sampai nggak bisa ngikutin kan? Yang sepadan. Oke, next. Terus. Masih ada? Nah, masih jodoh. Udah. Oke. Ya, pacaran udah. Ada yang sudah tunangan? Ada. Di sini? Yosep katanya Bu. Ya kan jadi begini ya. Oke. Terus ya, kalau mau tunangan kasih tahu ya. Jangan udah tunangan baru kau kasih tahu. Kasih tahu sama akademi. Oke, mahasiswa ini dia. Mahasiswa tidak boleh diperbolehkan pacaran sampai semester 7. Mahasiswa yang telah berpacaran sebelum masuk kampus harus melapor. Jadi kalau kalian yang belum pacaran, yang sudah pacaran di luar kota misalnya ada janji orang tua, misalnya kamu ditunangkan dengan pariban ya bahasa Bataknya atau dengan apalah ya, harus dikasih tahu. Oke, ini dia pertunangan menggumuli perasaan cinta ya. Perasaan cinta itu tadi yang aku sampaikan. Ada adrenalinmu yang tergerak saat melihat Bang Kornet. Gumuli ya. Coba. Itu sama sepertinya kamu ke mall ya. Kamu ke mall lihat barang itu bagus banget tapi uangmu nggak cukup. Kok paksa ngutang, bagus nggak? Tapi coba kau lihat barang ini. Ih, cantik banget, aku suka banget loh. Di mana ya? Tapi aku nggak punya uang. Atau uangku ada, tapi apa makanku nanti? Gumuli. Ya, setiap manusia itu boleh melakukan sesuatu tetapi yang didahulukan adalah tanggung jawab. Bila dia sudah dewasa, contoh, kalau dia sudah dewasa, ada jam orang bermain, tapi itu jam pelayanan, kau pilih mana? Pelayanan kan, karena kau sudah dewasa. Sama nak, gumulilah perasaan cintamu. Ini kan ganteng-ganteng kakaknya kan. Aduh kok rasanya kalau ketemu Kak Tony itu jantungnya gini-gini loh Bu. Misalnya. Coba gumuli. Ibu pernah. Ibu kagum banget sama seorang guru ya, guru bahasa Inggris kami di tempat les bahasa Inggris. Ibu kagum banget dia kalau ngomong bahasa Inggris gitu kan. Manis juga, ramah. Jadi pernah ibu udah cerita waktu itu. Pintu rumah digedor, dor. Datang. Ngeliat dia di pintu itu rasanya mau pingsan. Saking gantengnya. Enggak juga sih. Biasa aja, cuma manis lah. Ya manis lah kayak Fernandes gini lah. Manis dan pintar banget. Sehingga ibu memang udah tidur. Itu tadi adrenalinnya terpacu. Coba ibu sekarang ngajak kalian ke Ancol semuanya. Oke? Ya, ibu ngajak ke Ancol. Kalian yang masih muda, disuruh naik yang begini-begini tuh. Enggak. Ada yang mau nggak?
Jadi perlu digumuli, oke? Nah ini ibu harus bicarakan sama kalian ya. Jadi kalau nanti pun dagdikduk ngelihat kakaknya, ngelihat abangnya, hati-hati, oke ya? Next terus. Ya etika berpakaian. Ya ini dia etika berpakaian. Semuanya kalau acara resmi, kalau ibu dulu memang harus pakai rok, tetapi karena sekarang boleh pakai celana, tapi pakailah bajunya yang di bawah pantat ya. Jangan udah pakai celana terus ngeplak baju sini. Banget, serius. Ya, jangan ya, jangan. Jadi harus sesuai lah ya. Ya, kalau pakai rok pun jangan roknya panjang tapi belahannya sampai ke sini. Kalau memang mau pakai gitu kamu jadi pramugari aja, beda gitu kan. Serius loh, ibu kalau kemana-mana ibu pelayanan, ibu takut banget. Karena kemana-mana saya pelayanan, pulang dari sana pasti banyak sekali. Kak, balik lagi ya kak. Aku suka padamu. Aduh, sering banget ibu dengar hal itu, sering banget. Makanya ibu yang sopan kayak gini aja loh nak, yang sopan. Dari dulu ibu udah sopan. Bahaya kali surat. Ya, jadi hati-hati, oke? Terus, ya dalam ibadah nanti ibu berikan tidak diperbolehkan memakai celana pendek ya selama kita biston. Ya, oke, etika sopan. Nah, ini setiap saat ketemu dengan pimpinan berikan Salam. ya. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Seperti yang Ibu sampaikan, kita di sini ada beberapa institusi. Ada institusi IKSM dan ada institusi PT. Mungkin kalau IKSM kamu kenal semua. Kalau PT kan tidak kenal, apalagi terjadi perputaran karyawan. Ada yang di kantor Geraha Zima, ada yang di kantor mana-mana gitu kan. Nggak kenal tapi disapa. Oke? Ya, terus lanjut. Oke, ini dia izin keluar kampus. Nah, tidak boleh keluar tanpa pemberitahuan. Nah, jadi kakakmu sudah baik-baik. Hanya 1-2 orang yang agak tidak baik, tapi mereka sudah mau baik-baik ya. Jadi jangan sampai keluar tidak ada izin. Izinlah. Ibu mau beli sabun, ibu mau beli ini gitu ya. Tapi ingat baik-baik. Ya. Jangan satu hari kau keluar sampai 3 kali kan? Alasannya beli sabun terus. Coba lah. Tadi beli sabun apa? Sabun mandi. Yang kedua sabun cuci. Yang ketiga sabun apa lagi? Sabun muka. Sabun muka. Jadi, itu untuk apa? Oke. Tadi sudah disampaikan. Jangan jadi batu sandungan, ya. Jangan jadi batu sandungan. Ingat baik-baik. Yang satu kamar semuanya harus sama-sama merasakan ya. Sama-sama merasakan. Jangan kau terus jajan di sudut kamar sana tidak ada yang jajan. Karena mulai peka, peduli sama temannya. Ya. Sarah punya makanan. Ini aku beli. Jangan kau lihat dia, kau nggak punya makanan, beli aja. Dia nggak punya uang kan? Ya kayak gitu ya nak. Nah, ibu menghargai lah. Jadi kalaupun itu suasana sedang baik, maksudnya kita tidak COVID ya. Kalau kemarin COVID sama sekali tidak boleh keluar. Kemarin, jadi ibu kasih waktu ya. Oke. Ya, keadaan yang tidak diizinkan. Nanti semester 1 masih berada di asrama selama 1 tahun untuk mengikuti pelatihan ya. Setelah semester 3 nanti baru boleh mulai pelayanan. Sampaikan kepada keluarga. Tetapi ibu tidak menutup kemungkinan bila ada hal-hal penting, hal urgent. Bu, saya disuruh paman ke sana. Oke? Tapi jangan paman-pamanan ya. Harus jelas pamannya siapa, tinggal di mana. Ibu minta nomor HP-nya, ibu telepon benar dia pamanmu. Bukan paman ketemu gede ya. Bukan, gak ada unsur curiga, enggak. Supaya kau selamat anakku. Paman ketemu Gede. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, kalau di luar tetaplah beretika ya nak.
Jangan dia selama kau bajunya sopan-sopan, di luar bajumu kurang bahan. Ya. Oke. Itu ya. Terus ini dia. Mahasiswa akan diizinkan bila ada keluarga, kedukaan, meninggal, ya. Sakit parah, meninggal nggak mungkin. Bu, aku besok izin. Kenapa? Mamaku besok meninggal. Nggak mungkin kan itu. Tapi kalau mama sakit parah, biasanya kita berdoa bersama, ya. Tapi kalau mau nikah, jauh-jauh hari kasih tahu kan undangannya udah jauh-jauh hari. Bu, aku mau pulang besok, kakakku nikah. Hah? Kayak mana ya? Yang tabrakan ya kakaknya ini. Kan? Bercanda ya. Jadi harus ini, oke? Lalu ada yang mendesak, laptop rusak, harus diperbaiki dan semuanya. Ya, semuanya anakku bisa dibicarakan. Ya, bisa dibicarakan apapun itu. Kalau kamu memang harus izin, sampaikan sama ibu. Jangan berandai-andai, pasti ibu nggak kasih. Pasti ibu nggak kasih, enggak. Ada kayak gitu, mahasiswa datang. Bu, aku mau izin, tapi ibu pasti nggak kasih. Ya udahlah, kalau nggak tahu aku begini kalau nggak izin. Lucu ya? Pasti ibu nggak kasih, gitu. Ragu-ragu. Terus dia cerita, Bu, beginilah. Terus kan pembelinya nggak kasih, ya udah ibu nggak kasih. Kasih dong. Kan? Jadi nggak usah menilai ibu, ya, nggak usah menilai. Kalau memang itu kebutuhanmu nak, kebutuhan bertemu keluarga, apa segala macam, kita akan bicarakan, oke? Tapi ibu tidak tega kau pergi tidak ada tujuan, ya? Nggak enak, nggak ada tujuan kau pergi keliling-keliling kota, nggak ada tujuan, itu juga nggak baik, oke ya? Lalu itu penerimaan tamu, ya, tidak boleh menerima tamu dimasukkan ke kamar, ya? Mau dia ibu-ibu, mau dia bapak-bapak. Mau dia ngopung, menerima tamu di ruang lobi, oke? Tidak boleh lebih dari 1 jam karena kegiatanmu juga abrek-abrek nanti, ya. Bu, ada omku mau ngantarin daging, datanglah. Jangan lupa ibu rumahnya di situ, kan? Ya, dagingnya kasihlah ke sana, ya. Nah, terus barang-barang inventaris menjaga dan merawat terus next. Ya, udah habis ya. Apa lagi? Oke, ini menggunakan laptop dan HP. Laptop boleh kamu pegang, tapi HP nanti setiap malam akan dikumpulkan dan setelah selesai makan akan dibagikan dan diatur oleh ketua kamar. Enak? Laptop silahkan kalau kamu mau belajar, tapi jam 22 semua harus tidur, ya. Kecuali ada jadwal-jadwal tertentu yang memang harus dilakukan. Ya, mahasiswa ini dia. Ada waktu puasa kita seperti hari ini kita berpuasa. Jika mengambil waktu untuk berdoa puasa, lapor, ya, lapor supaya tidak disiapkan makan. Ada doa puasa, mahasiswa ada di ruangan doa pada jam waktu makan siang, ya, mereka berdoa. Silakan terus. Yang sakit melapor, dan dihimbau semuanya punya kartu BPJS. Dihimbau seperti itu. Ini izin keluar tadi sudah. Liburan kampus, ini dia ada 2 kali liburan, biasanya libur semester dan libur Natal. Libur Natal itu biasanya kita cuma 2 minggu. Libur Natal yang ada di asrama hanya mahasiswa laki-laki yang mereka menjaga, jadi mahasiswa perempuan boleh berlibur ke rumah saudara. Oke? Setelah itu kembali ke kampus seperti waktu yang ditentukan. Ya, sanksi, ya, ada sanksi nanti yang diberikan dan sanksi itu nanti semua akan diatur oleh ibu asrama dan pengurus asrama. Habis? Terus? Oke, ketetapan. Nah, ini dia ada ya, ini kalau pelanggarannya berat ya, nak. Berat, bukan hanya badan aja yang berat, apalagi rindu. Pelanggaran itu juga. Pelanggaran berat, merokok, berkelahi, itu berat. Kamu dapat SP. Lalu bila pacaran juga, bila hal itu tidak bisa diberikan kelonggaran, kamu diberikan surat bukan pengunduran diri, bukan, skorsing. Skorsing itu bisa 6 bulan, bisa 1 bulan, 1 tahun, bisa 2 tahun. Oke, jadi pikirkan baik-baik bila ingin melakukan pelanggaran, ya, pikirkan baik-baik. Nah,
sekolah tidak ingin melakukannya. Terus tadi ada ringan, tidak ikut PMS, ini bentuk-bentuk ringan ya, terlambat, berkelahi, mencuri, menonton film yang tidak senonoh. Nah ini dihapuskan ya dari jadwalnya. Next, terus ya, etika pelanggaran, mencuri, mengambil barang, berkelahi, berkata tidak sopan, tidak menghormati sesama, keras ya, benar-benar harus saling mengasihi ya, saling mengasihi, peduli, enak. Jangan ada yang nggak usah sampai terjadi perkelahian, jangan. Kalau nggak perlu banget ya, kalau perlu boleh. Kenapa? Kalau pencuri datang ya ditonjokin lah kan. Masa kalian, oh pencuri, Silakan. kamu lagi mencuri, nggak mungkin kan? Kalau maling datang dia baik. Ya itu artinya itu keperluannya berbeda kan demi kebenaran. Terus, oke, ini dia pelanggaran yang berat ya nak. Oke, ibu perlu kasih tahu sewaktu-waktu HP-mu akan ibu cek aplikasi, ya sebisa dan seharusnya jangan ada aplikasi-aplikasi yang tidak baik. Perkenalan lewat aplikasi, jangan. Kau kalau mau berkenalan lagi gereja ya, jangan lewat aplikasi. Dikirim foto samamu, dia cantik, padahal waktu ketemu nggak tahu wajahnya kayak apa kan? Nah, ya, ini dia. Pacaran sebelum waktunya. Sebenarnya semester 5 dan semester 3 udah kena skorsing ini semua yang pacaran ini. Itu tadi kan, kalian melakukannya sebelum ibu datang. Jadi tolong itu lihat. Kalau silahkan ibu bilang kalian putus lagi sayang-sayangnya, ngeri kan? Jadi pertimbangkan dengan matang apa yang kau lakukan. Tidak membangun imanmu, nggak usah. Kau jadi batu sandungan sama teman-teman kan? Lebih baik ya udah bangun mulia, saling berteman. Kalau memang sudah waktunya semester 7, kalian bisa pacaran, udah saling sayang-sayang, udah saling gitu ya. Tolong kita sama-sama menjaga. Ibu juga nggak mau menegurmu terlalu berlebihan karena perbuatan-perbuatanmu yang di luar konteks. Oke, kelawan dulu. Ya, Pak. Enggak, maksudnya hanya kata sayang kok. Kata sayang. I'm sorry, my love. I'm sorry. I'm sorry. Ya, maksudnya saling mengasihi ya, saling menjaga kan, ya, oke. Ini dia pelanggaran berat, diberikan SP bila tidak diindahkan. Kalau itu tadi ibadah, jika pelanggaran terlambat ibadah, malas, berkelahi, akan diberikan sanksi oleh ketua asrama. Jadi itu ininya ya. Kalau pelanggaran ringan diberikan sanksi oleh ketua asrama. Lalu ketua asrama, kalau ketua asrama udah sampai lepas tangan, ibu yang turun tangan kan? Tapi kalau itu berat dan ketua asrama nggak bisa mengaturmu sampai ke sesi. Senat bilang harus diskorsing, ibu nggak bisa apa. Terus, Iya. tadi seperti yang terdengar pelanggaran berencana. Apa itu? Pelanggaran terlambat, ya. Bapak kita ini kan penghuni asrama terlama. Oke ya, terus hukuman pelanggaran moral, lalu terus ya ini dia pencurian di luar kampus. Nah ini jangan sampai terjadi, kan? Kamu mau beli, nggak punya uang, tapi pengen bergaya, nyolong di mall. Malu kali kita. Jangan sampai ya deh ya. Belum pernah sih terjadi selama ini di sini, jangan sampai lah ya. Tetapi dulu ada mahasiswa yang begitu. Dia selalu mengambil barang yang di Indomaret. Serius, setelah nyampe di kasir, bilangnya apa? Kan pulang loh dia nggak dibayar. Kan dilihat kan sama mereka CCTV kan sekali dua kali kan bisa lepas. Sekali dua kali orang ini nggak bayar. Setelah itu diambil masukin tasnya, jalan tuh ya.
dompetnya. Aduh nggak bawa dompet, nggak usah saya ambil lah ya. Aduh aku ngeliat anak tua saya itu tuh dari bulan. Makanya setelah lihat ibu lihat hidupnya, udah bertobat ya, ini gitu aja sih. Ibu nggak berani menghakimi. Udah bertobat belum ya? Karena kalau ibu kasih tahu, enggak loh Mi, enggak ngambil, lupa aja. Aku kayak ngomong sama orang bodoh ya, aku yang bodoh, gimana gitu? Nggak bisa didisiplin. Aduh bentar, apa yang terjadi ya? Nak, jangan sampai mencuri, oke? Apalagi sampai mencuri laptop kau nak di gereja, di tempat pelayanan, apalagi mencuri HP. Belum ada ya? Jangan sampai ya. Lebih baik kita nggak punya apa-apa ya? Ya? Jangan sampai nak. Jangan sampai ibu ditelepon dari gereja. Ibu, itu lo mencuri HP saya. Aduh, nggak tahu lagi mukanya taruh di mana. Oh, gitu. Jangan sampai ya. Di sini pun jangan sampai mencuri dan segala macam. Oke, terus ada ibadah-ibadah. Nanti ada bulan depan ada 17 Agustusan kita akan lomba ya biasanya ya, lomba hari kemerdekaan. Ini PPL bukan ranahnya bulan. Oke, selesai. Sekarang kita ke tata tertib ya. Sebenarnya tadi semuanya tata tertib itu ada di situ. Tapi ini udah ada di yang selama ini udah ada di asrama, tapi ada beberapa yang ibu berikan catatan demi kebaikan bersama. Oke. Semua mahasiswa yang ada di asrama diwajibkan ikut Biston tanpa terkecuali. Yang sakit nanti ada peraturannya, kecuali tim dapur. Mereka tidak ikut Biston lagi. Lalu klien yang telah disusun, silakan lakukan semuanya dari belajar. Ya, jangan takut mencoba. Kalau kau takut mencoba, seperti yang ibu sampaikan, mau ngomong 2 menit, mau ngomong 5 menit, semuanya belajar, ya, supaya bisa. Lalu datang sebelum Biston dimulai, tidak bermain-main, tidak bersandar, jangan keluar masuk. Ada 2 orang tahun lalu dia ibu sampaikan itu, pasti yang 2 ini ada jadwalnya keluar masuk ini udah ibu ingat. Ibu sebut namanya, yang 1 bertobat dia nggak keluar lagi, yang 1 tetap aja keluar masuk. Ibu mikir kan, yang udah dol ya dalam hati. Kenapa? Aduh mau pipis. Kayaknya aku udah ditunggu lo dari ini pikir gitu ya. Jangan. Kalau memang mau ke kamar mandi dulu. Masih sehat semua kan? Masih. Atau ada yang udah dol? Biasa. Awas ya nanti keluar masuk ya. Ibu dapat ibu beberapa kali dalam 1 bulan keluar masuk. Ya, jangan keluar masuk ya. Nah. Oke, membawa perlengkapan Biston. Nanti ada Alkitab, ada buku, catatan dan akan diperiksa oleh seksi rohani ya. Mengumpulkan pada waktunya. Ini dia. Nanti seksi rohani akan berubah menjadi singa juga kalau kau nggak mengumpulkan. Namanya seksi rohani kan? Harusnya ngomongnya rohani kan? Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tapi kalau kau nggak mengumpulkan, catat nama. Kasih sama seksi dapur. Piring, jelas, cerantang 1 bulan, ya. Semuanya demi kebaikan bersama, ya. Nggak enak, kamu nggak ikut Biston, yang lain, ngantuk Biston, kau yang enak deal. Padahal kan sih bantu. Ditahan-tahan demi apa? Demi itu tadi kan, demi jangan sampai dihukum, ya. Seperti aku sampaikan, kamu akan merindukan masa-masa Biston, pasti, oke? Ya, lalu selanjutnya kerja praktis, semua wajib kerja praktis ya, kecuali tadi tim dapur tidak diperkenankan meninggalkan tempat bila semuanya belum selesai. Aku udah selesai nyapu kak, tinggal ngepel terus kau pergi sana jalan-jalan, jangan, semuanya harus selesai dulu. Oke. Makan sebelum selesai. Ibu lanjut, ada pertanyaan? Kayaknya semuanya jelas ya. Jelas. Makan, semuanya makan.
di sini nggak pernah ada peraturan itu. Jadi, kalau kamu belum datang ke dapur, tetap duduk, berdoa bersama, mau bawa silahkan, ya. Aduh, aku belum siap makan, belum lapar. Nggak boleh, semuanya harus berkumpul ke ruang. Enak ya? Kalau kau sakit, nanti diantarkan salah di dapur, misalnya bubur, ada peraturan tersendiri. Tidak diperkenankan berisik. Oke. Belajar terpimpin, nanti adakan belajar terpimpin. Semuanya membawa perlengkapan. Jangan kau izin, Kak, permisi ambil bolpen. Kata lagi, Kak, permisi ambil buku. Kata lagi, Kak, permisi ambil apa lagi? Alkitab. Ambil Alkitab. Datang lagi ambil laptop. Udah tahu kau nak, kamu mau belajar apa, bawalah semuanya kan. Kalau sekali kau permisi, ngerti ya kakakku itu. Tapi kalau sampai 4-5 kali, betul lagi itu dah. Sama lah itu, udah doang berarti. Ya, kita harus masuk. Kerjakanlah tugas kuliah dengan bertanggung jawab. Sama-sama kita ya bertanggung jawab ya. Lalu tidak diperkenalkan tidur. Nah ini dia. Dia bawa bantal kan. Tidak tidur dia di situ. Oke? Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau sekali-kali ibu pikir boleh nggak ya? Kalau memang gue udah capek banget, sampai naik 2 oktav kan? Kau nggak terasa kau tertidur? Nggak mungkin juga. Kau tidur kenapa? Bus bisa digampar kan? Gitu kan? Tetapi kalau kau datang bawa bantal, memang niatnya ngapain? Tidur kan? Nggak belajar. Tapi kalau seandainya kau tertidur, rencananya mau belajar. Panggilan namamu kan? Joseph. Pura-pura, ya kak. Jadi Joseph, ya kak. Bentar lagi tidur. Sering itu. Cocok banget jadi contoh. Kreativitas. Jangan itu. Tapi kalau kau memang mau bawa bantal, memang niat mau tidur bukan mau belajar. Janganlah bawa bantal. Beda ya. Kalau kau memang kedinginan, bawalah apa? Shawl ya, shawl atau penutup lah, yang panjang gitu. Jangan juga bawa selimut kan? Kau pura-pura kedinginan belajar. Ngapain Kak Anas? Anas? Pokok aku belum baca dong Kak. Padahal PC-PC-an. tidur kan? Ya, oke, itu dia. Lalu belajar terpimpin tadi udah olahraga. Nanti akan diatur oleh seksi olahraga dalam SEMA. Kita akan ada jadwal olahraga. Agar memakai pakaian yang sopan untuk senam ya. Seperti tadi udah ibu bilang, nak sopan. Jangan kau mau ketat. Press, training press terus angkat kaki, goyang lagi. Apalagi senam kalian sekarang itu, Kan namanya semuanya itu bu. goyang gergaji. Pakai. Ibu ya, ikutin senam kalian itu 5 jam, gak pernah saya keringatan. Coba. Bisa pak? Dalam hatiku ya, orang ini kewer-kewer sebelum waktunya kan? Kalau kayak kemarin kan, kemarin ada apa mau mere, oke lah, masih enak ya, mau mere memang segar. Ini apa? Tiba-tiba. Lalu karena udah gerakannya begitu, bajumu tadi yang tepat super begini kan, yang di kau jadi pemimpin pula, yang di belakang. Dia kegiatan kenapa? Menahan.
Kau gini kan? Yes, Tony. Ya, ya. Ini memanipulasi mahasiswa yang akan terpilih sebagai siswa. Senam ya, senam terserah mau reggae apa banyak. Itu lah. Oke? Cuma Sampai di mana? Iya, ya. Ini petugas mempersiapkan senam yang baik sesuai dengan senam kesehatan. Oke ya, nanti kalau di dunia kerja memang aneh-aneh senamnya. Termasuk senam kalian di dunia kerja itu dipakai. Kenapa? Karena mereka buat mereka senam itu bukan sebagai tempat mencari kesehatan. Senam itu untuk hiburan bagi mereka gitu. Nah kalau kita kan biar senam yes, dapat kesehatan, dapat sehatnya, ya terhibur juga ya. Nah, gitu. Cuman ya harus diseleksi lah ya, harus diseleksi. Lanjut ya. Tim dapur, selain tim dapur tidak diperkenankan masuk ke dapur. Oke, jadi mulai dari hari Senin ini akan kita terapkan disiplin ya, yang tidak tim dapur. Karena kalau semua yang masuk, Kak bagi garam dong Kak, tim dapur. Kan, jadi kalau ada tim dapur garam, tim dapur akan kasih garam ya. Tim dapur cabai kau beli sendiri mahal. Iya. Ya, ada makanan kita dimakan ya, ada sambal dan secukupnya. Oke? Lalu tidak diperkenankan menyimpan makanan dan minuman pribadi di kulkas ya, tanpa izin. Tapi kalau kamu nyimpan es krim, Bu, aku menyimpan es krim untuk bagi-bagi, misalnya boleh. Tapi kalau kau pun izin, Bu aku beli es krim 5, aku simpan dulu ya, besok aku ambil gitu ya. Tapi jangan keterusan kan? Kalau minum es krim kawan bagi-bagi kan gak enak juga kan, Juni ya kan? Si Juni nanti gini, si Desi kau mau beli ada di rumah kan? Lalu tidak diperkenankan memakai perlengkapan di dapur untuk kepentingan pribadi ya nak ya. Nanti kalau ada saatnya, oke. Aku kasih tahu Ibu, kalau misalnya kakak-kakakmu sudah paham itu, saat-saat tertentu mereka pengen ngopi, mereka pengen teh, mereka datang ke rumah. Mak, minta teh, ambil. Mak, minta kopi, ambil. Mereka ambil, mereka di dapur, mereka bikin sendiri. Jadi jangan segan, kan rumah Ibu terbuka, ya, terbuka untuk misalnya kalau nggak ada ya gimana kan gitu. Selama ini ada dibikin tuh ya. Jadi jangan pakai yang di dapur ya, kecuali di dapur ada kamu tim dapur, pas ada kopi di situ ada teh, jangan pakai sembarangan. Siapa tahu itu punya orang, punya kita bersama pun harus izin ya. Lalu pemakaian kompor gas ya nak, tidak boleh. Aku mau masak Indomie untuk kau sendiri nggak boleh ya, semua harus melalui prosedurnya. Oke, terus ibadah ada tepat waktu, tidak diperkenankan memain HP, tidak diperkenankan membawa HP ya. Puasa tadi mengikuti jadwal yang ditentukan, melapor kepada petugas bila melakukan puasa pribadi. Nextnya adalah, ini dia, jangan sampai memanipulasi puasa kau ya, biar gak turun makan, kau bilang puasa, padahal tidak puasa, itu nggak boleh ya, itu memanipulasi namanya. Oke, kenapa Pri mau kasih uang? Ibu juga mau maksudnya. Oke, next. Ya sakit. Sakit. Oke. Bila sakit serius, lapor ya. Sakit apapun itu, sakit hati, kecuali kanker kantong kering kan. Sama-sama berdoa. Ya, ini kan. Penekanannya ada pada jangan sakit pas pagi aja. Ini harus kita mulai. Jangan gak aduh pusing banget, pagi jangan di store. Sepanjang hari itu kamu tidak akan dibiarkan mengikuti pelajaran mata kuliah karena kamu sedang sakit dan HP akan ditahan. Ya, jadi dipikirkan baik-baik. Lalu makanan akan dipersiapkan bubur dan garam untuk orang sakit. Makanya kalau dia sakit
mana gitu kan, dipatok atau digigit gigit siapa? Suki. 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 Digigit orang gitu, oke? Lalu di kamar Arwahnya Suki. berada pukul 22. Arwah Suki. Lampu mati jam 10 malam. Merapikan semua perlengkapan dengan baik, perlengkapan kamar, merapikan sendal, ya. Kamar mandi, nah, kamar mandi tolong perhatian. Sampah jangan ada di kamar mandi. Sampah rinso, sampah sabun. Itu akan membuat mampet. Ya. Dan tolong peduli, ya. Lalu merapikan sendal dan sepatu. Tidak diperkenankan memakai baju tank top. Oke, untuk perempuan yang di atas, yang di bawah, dilarang keras memakai handuk dari kamar mandi ke kamar, atas dan bawah. Karena yang pertama, kalian kedapatan memakai handuk dan berbaju seksi. Sebelah ini menanam bambu. Bambu ini mereka tanam karena dia tidak nyaman kalian pakai begitu dari kamar mandi. Dia tanamlah itu bambu itu. Lalu dipotong sama si Fernandes kan? Tebas. Kenapa nggak dia marah-marah di sini kan? Siapa di sini? Siapa penanggung jawabnya? Siapa? Panggil lagi. Kenapa Kak? Itu ngapain maksudnya? Kenapa dipotong bambunya itu? Yang mana Kak? Mama nggak tahu kan? Bawalah saya ke sini. Ini siapa yang potong gini? Oh, ini mungkin tadi mereka bilang menjorok ke sebelah sini Kak. Oke. Bambunya itu daunnya menjorok ke sebelah asrama sehingga banyak nyamuk. Ya kalau memang mau itu dirapikan lah. Tahu nggak? Ini saya bawa dari Sukabumi loh. Untuk apa? Untuk itu anak-anaknya ibu itu semuanya pakai baju seksi-seksi mini-mini lewat dari kamar mandi mau ke kamar katanya. Dalam hati ibu loh kan? Kan enak teman dari yang keren. Kemana? Ternyata nggak semua. Suaminya Itu cowok Arab yang ganteng. manusia yang tahu. Artinya ada orang yang terganggu nih dengan seperti itu, ya. Kan waktu pelayanan di Kalimantan, si Junita menjelma jadikan paus. Dia pakai handuk resmi. Bidadari. Ibu bilang, aku aja udah mama, gak pernah lihat aku pakai handuk di kamar mandi sampai ini. Ibu bilang, inilah, kenapa? Karena kebiasaan kan dia serama. Ya, janganlah ya. Junita besok udah gak kayak gitu lagi, karena gak dia serama lagi. Ya, tapi itu tadi kan, ada Cornel, ada si Suhadi kan, ada Pak Yanu. Aduh, tapi memang unik-unik lah, luar biasa ya. Aku lihat anak-anak ini, aku bengong. Tapi nggak apa-apa, itu keren. Itu keberanian loh. Tapi kenapa deh? Karena ya kami kan ada namanya desa Dangku itu kan mandinya di sungai loh, di sungai. Kayak di mana mandinya di sungai kan? Pakai apa? Sarung. Daripada nggak mandi aku kan, ibu nggak pernah loh mandi di sungai, nggak pernah kan? Udahlah, belajarlah kan mandi. Si Petrus kan cepet-cepet sarungnya kan. Sepananya pakai. Tapi kami menikmati sih. Artinya kan ibu mulai berani kan di situ, berani lah. Tapi nggak kami bikin status WA lah. Kami kan. Tapi kami menikmati, kami nyemplung ke air itu gitu ya. Jadi diusahakan ya nak, jangan sampai terjadi lagi. Itu ternyata ada orang yang nggak suka. Babe juga di atas kan, Pak Wikanto di atas. Jangan lihat Esta. Nanti Babe lihat. Ya, hati-hati ya.
Oke, sikap umum. Tidak diperkenankan menggunakan bahasa daerah. Swaya. Ya. Kalau kedapatan, kamu akan push up 50 kali. Ya. Tergantung kebaikan orang yang ada di sampingmu. Kalau kedapatan disuruh 100 kali, jangan menggunakan bahasa daerah. Tapi kalau kamu mau mengajari, silahkan. Ya. Kalau pas mengajar, aku mau belajar. Oke, berbicara jujur ya. Jujur, tidak bohong. Apalagi memanipulasi, nah jangan. Kalau kamu jujur seperti yang aku sampaikan, Bu, aku memecahkan barang. Bu, aku memecahkan, jujur. Ibu mengampuni. Tapi kalau nggak tahu aku Bu, nggak tahu Bu, bus, ibu kejar itu sampai dapat. Ya. Lalu tidak diperkenankan mengambil barang orang lain tanpa izin. Ya. Dan ibu sampaikan jangan meletakkan barang sembarangan ya. Apalagi uang. Ibu kasih tahu. Uang jangan ada yang dibawa lebih dari 50.000 di kamar. Ibu tidak bertanggung jawab. Ya, kalau kalian punya uang, kasihlah sama ibu kan, dari ibu foya-foya. Simpanlah di bank ya, simpan di bank ya. Oke, selanjutnya tidak diperkenankan belum selesai. Tidak diperkenankan bernyanyi lagu duniawi. Ya, yang tidak beretika. Contoh kalau lagu duniawi, ayah dengan kelola itu beretika. Jadi kita kepada orang tua, kasih sayang ibu ke anaknya. Yang tidak beretika itu lagu Batak yang apa itu? Orang ketiga, orang keempat, orang kelima, ya jangan. Jadi lagu-lagu rohani yang membangun, kalau tidak membangun jangan dijadikan. Oke, tidak diperkenankan membuat status WA yang tidak memiliki pengharapan. Aduh capek, aduh kesel banget deh lihat dia, aduh lagi bete lihat mukanya, pengen ya, jangan sampai ada seperti itu. Nah, di sini ada banyak orang. Kau sembunyikan dari Ibu Triana, dikasih tahu si Septi sama saya, ya, kan ada banyak anak-anaknya. Kau sembunyikan dari ibu, dikasih tahu sudah sama ibu. Tengok lagu ini Bu, tengok lagu ini Bu. Screenshot kan? Kirimlah sama ibu. Dapat kan? Kebohongan. Ya, jangan sampai situ. Kalau ada masalah, diselesaikan. Ya. Ibu paling nggak pernah lah bikin status WA. Sejahat apapun kau, nggak pernah Ibu. Aku tidak menyangka dia seperti itu, Ais. Gak gue banget lah, enggak. Ya jangan ya. Dewasa. Oke, lalu dilarang berteriak dengan mengeluarkan suara berlebihan. Misalnya, kalau kesurupan, ya nggak tahu kan? Ya itu di luar nalar kita lah ya. Tapi kalau misalnya ketawa-ketawa, misalnya pertanyakan itu kan? Enggak. Kenapa itu dia ketawa-ketawa yang seperti itu? Jadi enggak, jangan ya. Lalu terus tidak diperkenankan kata-kata memojokkan. Memojokkan ini nak. Ya anjing gitu kan. Ibu tukang marah gitu, tapi gak pernah ibu bilang anjing gitu. Jangan lah ya, jangan sampai ya. Anjing, babi, bangsat. Tidak diperkenankan membuat huru hara. Ya huru hara. Kalau kamu kurang ramai terus kau bakar kampus ini kan gak mungkin juga kan ya. Kamu nanti penjara kan. Oke. Mengasihi sesama anggota, dilarang membuli ya, dilarang membuli. Membuli itu berbeda dengan bercanda, tapi bercanda pun jangan keterlaluan ya. Pendek, katanya kan. Ya nggak gitu amat lah. Jelek gitu kan. Siapa yang mau dibilang jelek? Nggak ada kan? Meskipun memang jelek kan? Nggak ada yang jelek, semuanya istimewa.